Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Manajer Manchester United Ole Gunnar Solskjaer memberikan pandangan mengenai siapa pemain tim U23 Manchester United yang menarik perhatiannya. Sang manajer menyebut sosok Joe Hugill saat ini sangat terlihat menarik di matanya. Pada akhir pekan kemarin, tim U23 Manchester United melakoni laga krusial. Mereka menghadapi tim U23 Liverpool di Merseyside. Pada laga itu, Setan Merah Junior berhasil menang dengan skor telak 6-2. Salah satu pemain yang tampil bersinar di laga itu adalah Amad Diallo yang mengemas 2 gol di laga tersebut. Meski Diallo tampil apik, Solskjaer mengaku dia lebih tertarik dengan pemain U23 MU yang lain. Jika saya harus memberi debut kepada salah satu pemain di laga itu, maka dia adalah Joe Hugill, kata Solskjaer. Solskjaer mengaku sangat terkesan dengan ketajaman striker muda itu. Ia juga semakin terkesan karena Hugill tidak egois di laga itu. Pada kesempatan ini, Solskjaer juga membeberkan perkembangan Diallo. Ia menyebut tidak lama lagi sang pemuda sudah bisa debut di tim utama MU. Manchester United menggelontorkan 9 gol ke gawang Southampton pada duel lanjutan Premier League. Southampton bahkan tidak bisa melawan. MU tampil begitu dominan selama 90 menit. Kemenangan dengan skor sampai 9-0 jelas berpengaruh positif pada mental skuad MU. Sekarang mereka penuh rasa percaya diri dan siap menatap jadwal padat dengan keyakinan lebih. MU pun diuntungkan dengan jadwal yang relatif mudah. 3 laga berikutnya di Premier League seharusnya bisa disapu bersih MU. Yang pertama, MU versus Everton pada 7 Februari 2021. Yang kedua, West Bromwich Albion versus Man United pada 14 Februari 2021. Dan yang terakhir, MU versus Newcastle United 22 Februari 2021. 3 pertandingan ini seharusnya bisa jadi pertunjukan mental juara skuad MU usai menang dengan skor besar. Mereka dituntut menjaga momentum dan jika bisa bermain sebaik hari ini. Setelah 3 pertandingan yang relatif mudah tersebut, MU akan menghadapi 2 ujian beruntun. Jika bisa mencuri poin pada 2 laga ini, MU seharusnya mulai berani menetap gelar juara. Keduanya adalah laga kontra Chelsea dan Manchester City. Bukan lawan mudah, tapi MU bisa diuntungkan dengan momentum. Yang pertama, Chelsea versus Manchester United digelar pada 28 Februari 2020. Selanjutnya versus Manchester City pada 6 Maret 2021. 2 laga ini bakal menguji mental skuad MU. Mereka bisa mengempur Southampton dan mencetak 9 gol. Seharusnya itu jadi modal berharga untuk melawan tim-tim top seperti Chelsea dan Manchester City. Jika memenangi 2 laga ini atau setidaknya tidak kalah dari Man City, MU boleh lebih percaya diri menatap sisa musim 2020-2021. Usai menang 9-0, MU akan menghadapi 3 laga relatif mudah, lalu 2 laga yang sulit. Total 5 laga inilah yang bakal menguji ketahanan skuad MU di papan atas. Saat ini MU berbagi puncak klasemen sementara dengan Manchester City. Jumlah poin sama 44, tapi Man City masih menyimpan 2 pertandingan. Karena itulah penting bagi MU untuk mencoba mengalahkan Man City. Jika berkaca pada beberapa musim terakhir, MU terbukti bisa mempersulit Man City dalam duel derby Manchester. Bruno Fernandes terpilih menjadi pemain terbaik dalam laga partai lanjutan Premier League 2020-2021 yang mempertemukan Manchester United kontra Southampton. Tak cuma mencetak gol dari titik putih, Bruno Fernandes tampil memikat dengan menyumbang 2 assist masing-masing untuk gol yang dicetak Martial dan Daniel James. Selain itu, Fernandes tercatat memberikan 5 umpan kunci serta menjadi kreator 5 peluang berbahaya Manchester United. Fernandes juga melepas 6 tembakan. 3 di antaranya tepat sasaran. Performa apik Fernandes membuat Manchester United benar-benar tampil dominan sepanjang pertandingan. Tentu juga karena Southampton bermain dengan 9 pemain karena Alexander Jan Kenwich dan Jan Bednarek mendapatkan kartu merah.
Manajer Manchester United Ole Gunnar Solskjaer memuji timnya setelah mencetak 9 gol ke gawang Southampton. Padahal Solskjaer sempat khawatir timnya kesulitan di laga ini. Southampton kehilangan satu pemain pada menit kedua. Alexander Jankenwich mendapatkan kartu merah usai melakukan pelanggaran pada Scott McTominay. Momen ini, kata Solskjaer, dinilai cukup krusial bagi United. Ketika seorang pemain diusir dari lapangan, itu tergantung pada kami untuk mencetak gol pertama, buka Solskjaer. Namun bukan pertama mudah bagi United untuk mendapatkan gol pertama, sebab Soton sudah pasti merespons situasi dengan bertahan sangat dalam. Kondisi inilah Solskjaer memuji pemain United. Kami mengubah aliran bola dari sisi ke sisi, masuk ke kotak penalti dari belakang. Manuver yang bagus, kami bermain seperti yang memang harus kami lakukan, sambung Solskjaer. Solskjaer benar-benar memberikan nilai positif atas kinerja apik pasukannya. Solskjaer menilai Marcus Rashford dan kolega mampu memberikan aksi-aksi mengejutkan sepanjang laga. Spekulasi transfer Sergio Ramos memasuki babak baru. Bek Real Madrid itu dilaporkan sudah sepakat bergabung dengan Manchester United di musim panas nanti. Menurut laporan tersebut, Sergio Ramos tertarik pindah ke MU karena pihak Setan Merah benar-benar serius ingin mendatangkannya. United saat ini membutuhkan bek berpengalaman untuk membenahi pertahanan mereka, dan Sergio Ramos dinilai sosok yang tepat untuk mengisi pos itu. Selain Sergio Ramos juga tertarik melihat proyek yang tengah dibangun Setan Merah, sehingga ia semakin tertarik pindah ke sana. Menurut laporan tersebut, pihak Manchester United dan agen Ramos sudah menggelar pembicaraan. Sejauh ini, proses negosiasi berjalan lancar. Bahkan Ramos sudah menyepakati besaran gaji yang akan ia terima di MU. Bek berusia 34 tahun itu kabarnya akan menerima bayaran sebesar 226.000 euro per pekan jika ia pindah ke MU. Manchester United bukan satu-satunya klub yang berpeluang mendaratkan Ramos. PSG juga dilaporkan tertarik memboyong sang bek di musim panas nanti. Sebuah informasi beredar mengenai rencana transfer Manchester United. Setan Merah dilaporkan akan mengubah rencana transfer mereka di musim panas nanti. Sebelumnya Manchester United tergolong cukup pasif di bursa transfer musim dingin ini. Mereka hanya meresmikan transfer Amad Diallo yang sudah mereka kunci di musim panas tahun 2020 kemarin. Menurut kabar yang beredar, Manchester United akan belanja besar di bursa transfer musim panas nanti. Ada sejumlah posisi yang ingin mereka perkuat. Manchester Evening News mengklaim bahwa United sudah menentukan prioritas transfer mereka. Manchester United dilaporkan tidak lagi memprioritaskan transfer winger baru. Menurut laporan tersebut, Manchester United sudah mengalihkan fokus mereka di bursa transfer musim dingin nanti. Pada awalnya Manchester United ingin berburu winger kanan baru, di mana sosok Jadon Sancho dilaporkan jadi transfer idaman Ole Gunnar Solskjaer. Namun Solskjaer menilai sekarang ada masalah yang lebih krusial harus diselesaikan sehingga memburu Sancho tidak lagi jadi prioritas. Menurut laporan tersebut, tim pelatih MU sudah bersepakat untuk memprioritaskan transfer bek tengah baru. Mereka menilai lini pertahanan mereka musim ini belum begitu konsisten. Ini dikarenakan Harry Maguire tidak memiliki tandem yang bagus. Jadi mereka kabarnya akan memprioritaskan dana transfer mereka di musim panas nanti untuk membeli bek tengah baru. Laporan itu mengklaim ada dua nama yang dijadikan target transfer Manchester United. Mereka adalah bek RB Leipzig Dayot Upamecano dan bek Sevilla Jules Koundé yang menjadi incaran Setan Merah. Manajer Manchester United Ole Gunnar Solskjaer angkat bicara terkait keputusannya melepaskan Facundo Pellistri dan Tenden Mengi di bursa transfer musim dingin. Ia menilai kedua pemain muda itu dilepaskan agar bisa semakin matang. Di bursa transfer musim dingin kemarin, Manchester United memutuskan untuk menyekolahkan dua pemain muda mereka. Mereka adalah Tenden Mengi dan Facundo Pellistri. Pellistri dikirim Spanyol untuk membela Deportivo Alaves, sementara Tenden Mengi dipinjamkan ke Derby County hingga akhir musim nanti. Solskjaer menilai meminjamkan kedua pemain muda ini merupakan langkah terbaik untuk keduanya. Solskjaer menyebut bahwa bergabung dengan Deportivo Alaves adalah kesempatan yang bagus bagi Pellistri. Ia menilai sang winger bakal berkembang dengan pesat selama membela klub Spanyol itu. Sementara untuk Mengi, Solskjaer merasa sang bek terlalu bagus untuk bermain di tim U23. Jadi ia merasa sang bek muda perlu tantangan baru untuk perkembangannya.
Sepanjang musim dingin kemarin, Manchester United tidak membeli pemain baru. Mereka hanya mengesahkan transfer Amad Diallo dari Atalanta. Selama masih bermain apik bersama Aston Villa, tawaran dari berbagai klub raksasa bisa menghampiri Jack Grealish. Gareth Barry sendiri menyarankan juniornya itu untuk bermain di Manchester City. Gareth Barry, yang juga merupakan pemain jebolan Akademi Aston Villa, pernah beberapa kali didekati klub berjuluk The Red Devils tersebut. Namun rumor-rumor yang mengaitkan kedua belah pihak tidak pernah kejadian. Ia tidak menyarankan Grealish bergabung dengan Manchester United. Kalau bisa, Grealish diharapkan pindah ke Manchester City dan bermain di bawah asuhan Josep Guardiola. Namun untuk sekarang, Barry lebih menyarankan Grealish bertahan di Aston Villa. Bahkan ia meminta sang gelandang untuk menorehkan sejarah dan membawa Aston Villa bermain di pentas Eropa. Marcus Rashford hanya mencetak 1 gol dari pesta 9 gol Manchester United ke gawang Southampton. Meski begitu, dia yakin skuad MU sedang berada di level terbaik mereka untuk kembali ke jalur kemenangan. Marcus Rashford mengakui berpesta 9 gol dalam satu pertandingan terasa menyenangkan, namun sebenarnya yang lebih penting adalah 3 poin yang diraih, sebab MU perlu kembali ke jalur kemenangan dengan segera. Selalu menyenangkan, bisa mencetak banyak gol, dan ini adalah 3 poin yang kami butuhkan, ujar Rashford. Kami kehilangan sejumlah poin pada beberapa pertandingan terakhir, dan kami perlu meraihnya lagi untuk kembali ke jalur kemenangan. Dan hari ini, kesempatan yang bagus untuk melakukannya. Lalu Marcus Rashford menegaskan tidak ada rahasia apapun di balik kemenangan besar MU. Mereka mencoba bermain simpel, menyerang, dan bertahan yang seperti biasanya. Yang jadi pembeda adalah hasrat pemain. Kami hanya mencoba bermain simpel, terus bergerak. Bisa saja kami berhenti menyerang dan hanya menguasai bola. Tapi kami ingin terus bermain di babak kedua dan mencetak banyak gol, sambung Rashford. Babak pertama benar-benar berpengaruh pada ritme kami. Dari sana, ketika kami keluar dari jeda paruh waktu, sisanya adalah soal menjaga mental dan sikap positif. Juga soal menuntaskan pertandingan dan mencetak lebih banyak gol, tutupnya.